Sebelum kita mulai, mari kita latihan satu lagu dulu. Oke. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Happy Sunday guys. Happy Masih sepi Sunday. banget. Oh thank you udah bantuin ya. Happy Sunday. Happy Sunday. Oke, thank you teman-teman. Aku mau ajak teman-teman yang di belakang boleh duduknya majuan yuk. Yuk. Nanti yang bangku di belakang untuk teman-teman yang telat. Thank you. Raffi duduk majuan ya, Vi? Sip. Kenneth juga boleh duduk majuan kan? Thank you. Oke, sebelum kita mulai ibadah, aku mau remind teman-teman untuk silent handphonenya masing-masing dan fokus ya beberapa jam ke depan, oke? Nggak ada yang jawab nih, oke? Oke? Oke, thank you udah jawab, walaupun nggak kedengeran. Nah, walaupun masih dikit nggak apa-apa, aku mau tanya beberapa teman-teman tentang satu pertanyaan. Pertama-tama aku mau tanya ke yang cewek dulu deh. Mitzi, hai Mitzi. Mit, boleh bangkit berdiri Mit? Thank you. Kamu boleh ceritain gimana perasaan kamu hari ini dan alasannya kenapa? Hari ini biasa aja sih, karena masih pagi terus kayak ya udahlah belum ada apa-apa, tapi bersyukur bisa ke gereja. Thank you Mitz, biasa aja, it's okay. Satu lagi yang cowok, aku mau minta Kenneth. Kamu gimana perasaan kamu hari ini dan alasannya kenapa? Boleh dari kejadian seminggu ini. Gitu. Ya mungkin cuman biasa aja sih, karena kayak kata Michi masih pagi gitu, belum ada apa-apa gitu ya. Thank you Ken, thank you Mitzi. Tapi kalian bersyukur ya hari ini bisa datang ke gereja. Oke, thank you teman-teman. Nah, kalau aku, jadi seminggu belakangan ini aku baru selesai UTS di kampus. Dan sekarang aku mau share tentang diriku juga. Pastinya mungkin beberapa minggu belakangan gak mudah dan gak enak untuk aku. Mungkin capek, hektik di kuliah dan segala macam. Tapi teman-teman,
Sekalipun mungkin kita masih ngerasa biasa aja, nothing special, atau mungkin capek, atau bahkan ada teman-teman juga yang senang kan. Nah, kalau kita flashback, Tuhan pimpin kita sampai detik ini, dan dengan beragam dinamika kehidupan yang kita lewati, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu Tuhan Allah kita gak pernah berubah, dan selalu menyertai kita selama-lamanya. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu pujian kita, dengan bersuka cita dan bertepuk tangan, God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. If you're walking through the valley and there's no shadow around, If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the aku mau ajak kita buat nyanyiin bait yang kedua sambil kasih tos yuk kanan kiri kita. Teman-teman boleh kasih tos ke kanan kirinya. Selamat hari Minggu. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. God is good all the time. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan bersitamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, kalau tadi kan ada teman-teman yang sharing tentang perasaannya nih. Walaupun biasa aja, tapi Mitzi juga bersyukur untuk datang ke gereja hari ini. Semua itu wajar teman-teman. Dan gak ada yang salah juga. It's okay kalau kita mungkin ngerasain semua hal itu dalam hidup kita. Dan mungkin gak semua yang terjadi itu hal yang indah. Mungkin ada hal yang gak kita suka juga kan. Namun, kasih Tuhan begitu nyata menyertai setiap tahap kehidupan kita. Bahkan
Mungkin setiap hal-hal yang gak pernah kepikiran oleh kita. Sadar gak sadar, Ia selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Setelah kita memuji Allah kita, sekarang kita mau menaikkan pujian penyembahan kita sambil mengingat kasih setia Tuhan yang begitu besar untuk kita. Aku mau ajak kita semua untuk sama-sama menaikkan lagu penyembahan kita, kasih setiamu yang kurasakan dengan lebih sungguh-sungguh. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Yuk kita nyanyi lagu ini dari awal sambil lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sebenarnya kita siapa sih di mata Tuhan? Siapakah aku ini? Apakah kita layak untuk terima kasih setia Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selama kita menjalani kehidupan kita setiap harinya, kita diberi kehendak bebas dalam mengambil keputusan. Tapi
Tentunya setiap keputusan itu punya dampak dan konsekuensinya masing-masing. Mulai keputusan yang sederhana mungkin, mau set up alarm bangun pagi jam berapa, terus mau ngobrol apa ya nanti sama teman kita di sekolah, kampus, ataupun di tempat kerja. Keputusan yang sederhana maupun keputusan yang besar sekalipun pasti punya konsekuensinya dan dampaknya dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman, dalam melakukan hal-hal itu setiap harinya, apa kita sebagai manusia memposisikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita? Atau mungkin kita seringkali melakukan semua itu dengan bersandar kepada kehendak kita sendiri, baik sadar ataupun gak sadar ya teman-teman. Sampai mungkin pada akhirnya kita menganggap bahwa semua pencapaian yang kita terima terjadi atas kekuatan kita semata, tanpa melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Aku mau ajak kita semua merenungkan kehidupan kita selama seminggu ini dan menghayati setiap lirik dari sebuah lagu yang akan kita nyanyikan. Grace. Mungkin ini lagu yang baru untuk teman-teman, tapi aku mau ajak kita semua untuk sungguh-sungguh menghayati setiap lirik dari lagu ini. Is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do to me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the park of my daily sufficient grace. Teman-teman boleh ambil sikap doa, kita akui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil singer boleh menyanyikan lagu bait yang kedua dengan setengah suara. At times I may grow weak and feel a bit Teman-teman, mungkin beberapa di antara kita justru memandang diri kita kurang berharga di hadapan Tuhan. somewhere Mungkin ada orang yang lebih baik daripada kita. inner child. For who am I Tapi to serve sekalipun gitu, Tuhan Allah kita melayakkan kita semua untuk datang pada Tuhan lagi dan lagi. Sekalipun kita jatuh berulang kali. It's burning my heart and keeps me hanging on. So many times Seberapa sering kita mengecewakan Tuhan, teman-teman? when I keep on letting Seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan? and each Walaupun mengulangi hal yang sama. time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer Namun, my child. oleh kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan gak hentinya merangkul kita dan mengampuni kita. Sehingga kita juga boleh hidup dalam kasih karunia-Nya setiap hari. Mari kita nyanyikan lagu baitnya yang ketiga dengan bersama-sama lagi. As I walk with you, I'm learning. As
I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You walk in the power in my daily sufficient grace. You walk in the power of my daily sufficient grace. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengampuni kami. Tuhan boleh menyediakan pengampunan yang lagi dan lagi untuk kami. Sekalipun mungkin kami mengulangi hal itu berulang kali. Bapa, kiranya Engkau yang ampuni segala dosa-dosa kami. Dan Tuhan, bukan hanya kami mengakui dosa kami, tapi biar Roh Kudus juga tolong kami untuk boleh hidup dengan belajar bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki setiap harinya. Sekalipun mungkin kami jatuh bangun dan kami gak sempurna Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan menyertai kami dan menuntun kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Atas pengampunan dan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, aku mau membacakan ayat berita anugerah kita yang diambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kita dengan cuma-cuma, sebagai milik kepunyaannya, mari kita nyanyikan lagu KJ 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku, sambil memberikan tos kepada kanan kiri kita. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih karunia. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mungkin dalam dunia ini gak semuanya dapat kita pahami teman-teman. Tapi nanti di rumah Tuhan kita bisa mengerti semuanya. Dalam dunia tak seutuhnya jumpai kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu.
Oke, teman-teman. Oh, udah ada di slide. Oke. Tema kita hari ini adalah a leader that can pass through. Apa sih yang akan dibahas nanti? Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Marto Marbun, aku mau ajak teman-teman, kita mau persiapin hati kita dan datang pada Tuhan sambil menyanyikan lagu Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shares on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Dan in fellowship with, we will sit at His feet. Then His fellowship's fit, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says, we will do. And where He sends, we will go. We will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust. Pada Pendeta Marto Marbun persilakan. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Bapa Surgawi, kami belajar terus percaya bahwa kebahagiaan yang sejati, kehidupan yang bermakna, dan tujuan yang mulia, tujuan yang berguna, itu kami temukan, kami alami dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dengan mengikut Tuhan, dalam percaya, dalam ketaatan yang penuh, kami yakin kami akan terus diperlengkapi oleh Tuhan, menjadi hamba-hambamu, para pelayanmu, para pemimpin, yang kelak akan sungguh-sungguh berguna dalam membaharui, membangun kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja di mana kami berada, bahkan di tengah-tengah lingkungan di mana Engkau akan tempatkan kami sebagai pekerja-pekerja, sebagai pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh akan menghadirkan damai sejahtera surgawi. Tuhan, pada minggu pagi ini kami sebentar akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan, pimpin Tuhan, urapi dengan roh-Mu yang kudus. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami mengerti dan kami menghidupi apa yang menjadi arahan Tuhan lewat firman-Mu pada minggu pagi ini. Dalam nama Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita akan siapkan firman Tuhan pada pagi ini. Satu bagian dari Kitab Bilangan, Bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Alkitab dengan versi TB2
Nanti kawan-kawan yang menyiapkan TB1 boleh dibandingkan ya perbedaan di antara dua versi terjemahan ini. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 12 tentang kisah di Meriba. Suatu ketika tidak ada air bagi umat itu. Mereka pun berkumpul menghadap Musa dan Harun. Bangsa itu berbantah dengan Musa, katanya, andai saja kami binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Tempat bukan untuk menabur, juga pohon tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Musa dan Harun meninggalkan umat itu, pergi ke pintu kemah pertemuan dan bersujud. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu. Engkau dan Harun saudaramu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka supaya bukit batu itu, supaya memberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air banyak sekali sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Sebab itu kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya hari demi hari. Ya, kawan-kawan, tema kita hari ini adalah ini ya. Seorang pemimpin yang ini pakai kata can't ya, tidak bisa ya, yang enggak selalu bisa, enggak selalu mampu melewati segala hal. Banyak hal yang mungkin dapat dilewati oleh pemimpin, namun juga banyak hal yang barangkali enggak bisa dilewati, yang harus diakui mereka punya kadar, batasan, ukuran kemampuan tertentu, begitu ya, yang tidak bisa dilakukan. Jadi ini kita mau coba diajak untuk menyadari bahwa kita adalah pemimpin, betul, satu sisi, namun juga pemimpin yang tentu punya batasan, ya, dengan kesadaran yang positif, yang baik kita mengakui kita punya kadar tertentu, yang mungkin nanti akan dilengkapi oleh yang lain yang juga punya kadar tertentu yang, ya, ini akan jadi saling melengkapi dengan sinergi yang baik ya dalam hidup bersama-sama dengan yang lain ya, sebagai rekan, teman, sahabat ya, saling melengkapi. Nah, ada sebuah buku yang berjudul ya How to Lead and Still Have a Life. Jadi bagaimana bisa memimpin tapi dengan tetap menjaga, tetap punya kehidupan, tetap punya hidup yang bermakna.
tetap punya pengalaman hidup yang benar-benar hidup, ya. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang bisa dihidupi, hidup yang bisa dimaknai, hidup yang bisa menjadi inspirasi ya bagi yang lain. Nah, menurut buku ini, ya menurut Dell, ada tiga poin yang sangat penting yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan. Pemimpin yang dipilih, pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, 3V. Ya, 3V. Yang pertama adalah voice. Suara. Ya, suara dari Tuhan. Pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan tentu harus punya suara dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Punya sesuatu yang Tuhan tumbuhkan, Tuhan tanamkan dalam dirinya, yang menggerakkan dia seiring dengan tugas-tugas yang dia akan terima, dia mau kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seorang yang tahu kehendak Tuhan, seorang yang ngerti begitu ya, apa yang Tuhan mau untuk dilakukan dengan segenap hati. Ya, ini yang pertama, voice. Lalu yang kedua adalah vision. Ya, suatu visi, suatu arah, panduan dari Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan, apa yang mau dicapai, apa yang mau diwujudkan bagi komunitas, ya, bagi hidup kita, itu yang perlu juga ditemukan oleh kita. Saya kira dua hal ini mesti kita temukan karena Tuhan punya suara buat kita, Tuhan punya kehendak buat kita, Tuhan punya arah yang baik, tujuan yang baik, target yang baik ya untuk semua kita anak-anak Tuhan. Lalu yang ketiga adalah value. Nilai, prinsip hidup yang utama yang Tuhan mau kita hidupi. Prinsip apa? Misalkan jujur, rendah hati, ya. Seorang yang mau hidup dengan ya dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan, dan bukan yang lain. Ya, ini 3 poin yang saya kira sangat perlu sebagai awal buat kita untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau kita hidupi sebagai calon-calon pemimpin, bahkan sebagai pemimpin yang sudah mulai Tuhan gerakkan sekarang ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya, bagi gereja, bagi keluarga, bagi teman-teman di tempat kerja, di tempat sekolah, ya, tempat kuliah. Tuhan mau kita menghidupi 3 poin ini dengan sungguh-sungguh. Ya, voice, ya suara Tuhan, kemudian vision, suatu target, suatu arah yang baik, yang penting, yang Tuhan mau kita hidupi, dan juga nilai, prinsip hidup yang Tuhan mau kita juga hidupi. Nah, kawan-kawan, sesuatu yang ironis terjadi bahwa banyak pemimpin yang sibuk mendengar suara orang lain. Bahkan juga memusingkan rencana orang lain. Dan mereka bahkan sibuk untuk mengadopsi, mengikuti gaya hidup, cara hidup, prinsip-prinsip hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang lain. Banyak orang yang terjebak ya, hidupnya habis hanya untuk mengikuti kemauan orang, ikuti gaya orang, ikuti pergaulan-pergaulan yang semata-mata hanya untuk menyenangkan orang-orang. Kemudian terjebak dengan kehidupan yang galau ya. Sewaktu-waktu kalau dia ikuti dengan gaya A, ketemu dengan gaya B, dia pusing tuh. Gimana supaya bisa mengikuti gaya yang B. Dia bergaul dengan kelompok A, ikuti coba gaya dengan kelompok itu. Bergaul dengan kelompok B, dia pusing lagi. Dia bergaul dengan cara kelompok yang B. Orang pusing dengan mengikuti ya gaya hidup dan pola hidup orang-orang di sekitarnya. Tetapi sedikit orang yang mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menangkap maksud Tuhan, menangkap ya tadi kehendak Tuhan. Apa yang utama sebenarnya yang Tuhan mau kita pegang, yang Tuhan mau kita perjuangkan. Apa yang Tuhan kehendaki, yang harusnya kita utamakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, banyak orang kemudian lemah di bagian ini karena mereka tadi terlalu sibuk dengan pencapaian-pencapaian yang menurut orang gitu ya. Ini yang baik, ini yang hebat, ini yang utama. Ini yang membuat kamu akan terkenal,
membuat kamu akan dipuji, diagungkan oleh orang-orang. Lalu mengorbankan hal-hal yang prinsip tentang tadi suara Tuhan, visi Tuhan, prinsip hidup yang utama yang Tuhan mau kita hidupi. Nah, kawan-kawan, dalam teks pada hari ini kita menemukan semacam dinamika konflik ya yang terjadi di antara orang Israel, di antara umat Tuhan dan juga umat Tuhan yang tentu akan diwakili oleh pemimpin-pemimpin kelompok yang mungkin pemimpin suku ya pada waktu itu mewakili untuk bertengkar dengan Musa dan Harun. Ya, jadi mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Dimulai dengan sebuah keluhan. Ya, keluhan. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati ya di hadapan Tuhan. Ini mereka seperti teringat dengan peristiwa yang terjadi di Mesir. Ya, ketika banyak orang mati, ketika Tuhan mau membawa mereka keluar dari Mesir ya. Banyak orang yang meninggal, baik itu anak-anak sulung yang ada di Mesir, kemudian juga pasukan-pasukan orang Mesir bersama-sama dengan Fir'aun yang binasa di Laut Teberau. Nah, mereka ini barangkali mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang sudah putus asa ya. Andai kata kami dulu mati bersama-sama dengan orang-orang Mesir itu selesai. Ya, nggak perlu menderita sampai ke tempat padang gurun yang gersang dengan jalan yang sangat sulit, cuaca yang sangat ekstrim. Pada waktu siang sangat panas, pada waktu malam sangat dingin, dengan penderitaan yang juga rumit gitu ya. Makanan kurang, minuman kurang. Andai kata kami mati seperti mereka pada waktu dulu, itu jauh lebih baik buat kami. Ini mereka seperti orang yang sudah kehilangan itu ya, citra diri. Siapa kami sebenarnya? Ya, mereka seperti orang-orang yang sudah memandang kami mendingan lebih baik seperti orang Mesir. Orang Mesir lebih baik hidupnya di sana sekarang ini daripada kami yang sudah merdeka, tapi merdeka dengan kondisi yang seperti ini. Ya, mereka mengalami yang namanya lost identity. Ya, seorang yang sudah kehilangan citra diri, gambar diri, siapa mereka sebenarnya. Lalu juga mereka mengeluh lagi. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di sini? Jadi mereka seperti orang yang sudah kehilangan arah. Arahnya yang mereka bayangkan hanya arah yang negatif ya. Ya penderitaan, ya kematian, ya kebinasaan, ya kesia-siaan. Hanya itu yang mereka kemudian bayangkan sebagai seorang yang sudah dimerdekakan Tuhan, yang sudah dipimpin Tuhan, ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bayangannya hanya pada hal-hal yang buruk, yang negatif. Mereka mengalami yang namanya loss orientasi. Udah nggak jelas kemana. Hanya muncul yang buruk, hanya muncul yang negatif. Maka mereka berani bertengkar di antara mereka, maka mereka berani bertengkar dengan Musa dan Harun. Bahkan mungkin juga mereka berani bertengkar dengan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga mereka juga berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Ini puncaknya ya, keluhan yang mereka tujukan kepada Musa dan Harun. Tetapi sebenarnya ini sebuah keluhan yang sebenarnya ditujukan kepada Tuhan. Hanya disampaikan kepada Musa dan Harun. Ini bukti dari mereka sudah kehilangan tadi ya, trust and obey ya kepada Tuhan. Jadi sudah kehilangan rasa percaya, sudah frustrasi ya dengan cara Tuhan, dengan rencana Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kawan-kawan, banyak orang kemudian terjebak memang dengan urusan-urusan itu ya, makan, minum ya, yang kemudian menghancurkan, merusak banyak hal yang prinsip dalam kehidupan kita. Kita kenal dengan ungkapan-ungkapan orang ya, misalkan uang itu nggak kenal
saudara. Ya, nggak kenal teman. Gara-gara uang, kekeluargaan bisa hancur, bisa berantakan. Ya, gara-gara warisan, nggak kenal lagi siapa adik, siapa kakak. Gara-gara uang, saudara bisa jadi musuh, jadi lawan. Bahkan muncul namanya nanti istilahnya musuh dalam selimut. Saudara-saudara yang kemudian orang terdekat tapi dia punya kehendak, punya rencana yang menusuk, yang mematikan, ya, yang merusak kehidupan. Ya, gara-gara uang kemudian hal-hal yang prinsip, kekeluargaan, ya pertemanan bisa hancur. Ada lagi yang namanya prinsip nggak ada yang namanya musuh abadi atau teman abadi atau kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Gara-gara kepentingan pribadi, lawan bisa menjadi teman, jadi kawan. Sementara kawan bisa berubah jadi musuh. Saya nggak tahu apakah itu yang sedang terjadi dengan politik zaman sekarang ini ya. Dulu kan 2019, waduh, heboh ya. Pemilunya genting, tegang. Setelah pemilu, lawan jadi kawan. Sekarang seperti berubah ya. Kawan jadi lawan. Ya oleh karena ada kepentingan-kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh masing-masing kelompok, masing-masing pribadi. Jadi ini hati-hati kawan-kawan, kita jadi pemimpin mesti selalu mawas diri ya. Kita mau berpegang pada hal-hal yang prinsip tadi, pada suara Tuhan, ya pada visi Tuhan, pada nilai-nilai yang Tuhan tanamkan, dan jangan sampai itu dikorbankan hanya oleh karena hal-hal yang ya tadi ya, yang soal makan, minum, soal penghasilan, soal uang, harta, ya. Jangan sampai hal yang utama itu dikorbankan dengan hal-hal yang sifatnya fana dan sementara. Nah, kemudian Musa menghadapi tuntutan tadi, menghadapi keluhan tadi ya dengan beberapa tindakan. Musa bersama dengan Harun kemudian mereka ya menangkap apa yang diungkapkan oleh umat Tuhan. Mereka memahami apa yang sedang digumuli, apa yang sangat diharapkan oleh umat itu. Mereka butuh minum, mereka butuh makan yang cukup supaya mereka merasa hidupnya aman dan tentram. Nah, mereka menangkap itu lalu mereka menghadap Tuhan. Mereka pergi ke kemah pertemuan, ke kemah suci, dan mereka kemudian bersujud di hadapan Tuhan dan mereka memohon petunjuk dari Tuhan. Nah, dalam hal ini Musa belajar untuk tetap mengarahkan semua pergumulan, menghadapi semua tantangan itu bersama dengan Tuhan. Ini saya kira sebuah contoh yang sangat baik ya. Bagaimana Musa itu punya kedekatan yang besar ya, yang erat sekali dengan Tuhan. Semua perkara dia coba hadapi, semua perkara dia coba gumuli ya bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini barangkali yang membuat Musa bisa bertahan menghadapi umat itu, umat yang digambarkan sebagai umat yang tegar tengkuk, yang susah untuk dibuat yakin, seyakin-yakinnya kepada Tuhan, supaya kemudian jangan sampai tadi tenggelam dengan keluhan, dengan ratapan, ya, dengan berbagai penderitaan yang terjadi, susah. Tapi Musa bisa dengan tekun, dengan setia memandu mereka sampai akhir hayatnya. Ya, karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan, ya. Menghadap Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan kemudian Musa mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Dan ini yang selalu membuat kita jadi tenang barangkali, bahwa semua yang digumuli oleh Musa bersama dengan Tuhan selalu respon dengan seluruh dengan seluruh kehendak yang terbaik, rencana yang terbaik, dan jawaban yang terbaik. Dan saya kira semua kita juga begitu ya. Kalau menggumuli semua hal bersama dengan Tuhan, yakinlah pada waktu yang Tuhan kehendaki, jawaban itu ada. Petunjuk itu ya, arahan itu pasti akan ada. Ya, kalau kita menghadapi semua hal dengan Tuhan. Nah, ada sebuah ungkapan dari John Oswald Sanders, dibilang pemimpin yang dipimpin Tuhan itu mereka tahu bahwa kepemimpinan mereka itu bukan tentang mereka, tetapi tentang Tuhan dan tentang orang lain.
memimpin bukanlah hak istimewa untuk dipuji, melainkan panggilan untuk melayani. Ini seperti Musa yang dia tahu dia ada itu bukan supaya dia dipuji orang, dia dihormati orang, dia diagung-agungkan oleh orang-orang, bukan. Dia ada sebagai jembatan antara Tuhan dengan umat. Dia ada untuk menjadi berkat, saluran berkat Tuhan ya kepada umat yang ia pimpin, yang ia layani. Jadi dia selalu belajar untuk, Musa itu digambarkan sebagai orang yang hatinya lembut. Ya, hatinya lembut. Ya, seorang yang selalu berusaha untuk mendengar, memahami apa yang orang sedang gumuli dan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau lakukan ya bagi umat yang ia pimpin. Dan selalu menempatkan diri sebagai perantara ya, perantara jembatan antara umat dengan Tuhan, antara Tuhan dengan umat. Pemimpin yang dipimpin Tuhan, kawan-kawan, ini yang selalu perlu harus kita tanyakan ya. Siapa yang utama, yang punya otoritas dalam kehidupan kita? Nah, banyak orang tidak mau hidupnya itu dikendalikan oleh Tuhan. Ya, karena mereka ragu dengan apa yang Tuhan punya buat mereka. Mereka ragu dengan hidup yang dipimpin Tuhan. Kan kalau orang hidup dengan pimpinan Tuhan harus membangun kehidupan yang jujur, yang tulus, yang bersih, yang murni, begitu ya. Nah, banyak orang nggak mau diganggu dengan cara yang begitu, nggak mau kehilangan peluang-peluang yang dibuka oleh dunia ini, yang dibuka oleh orang-orang buat mereka. Ya, peluang-peluang untuk apa? Untuk naik jabatan dengan cara yang pintas, dapat keuntungan dengan cara yang pintas. Ya. Banyak orang kemudian posisinya nggak mau diganggu, nggak mau diguncang, oleh karena ya mereka merasa nyaman dengan itu dan mereka nggak mau diganggu oleh Tuhan. Jadi banyak orang kemudian menganggap Tuhan sebagai gangguan ya, dan bukan sebagai yang utama, yang harusnya menjadi yang pertama ya, yang utama untuk diikuti, untuk dihidupi, dipegang. Nah, kita semoga tidak begitu kawan-kawan ya. Jadi tadi jangan sampai karena demi keuntungan, demi posisi, demi pujian orang-orang ya, kita mengorbankan hal-hal yang prinsip. Lalu juga yang kedua, jika Allah adalah CEO hidup kita, maka kita perlu berpikir bagaimana caranya ya, dan di mana kita bisa menghubungi Tuhan setiap waktu. Setiap kali ada tantangan, setiap kali ada bencana, setiap kali ada pergumulan. Bagaimana kita dan di mana kita bisa menghubungi Tuhan? Kalau dia adalah tadi pemilik kehidupan kita, CEO gitu ya, urusan bisnis kita, urusan hidup kita sepenuhnya. Artinya seperti Musa tadi, ketika dia bergumul dengan sesuatu, dia mencari Tuhan. Kalau dulu kan dia mencari Tuhan di kemah pertemuan, di kemah suci. Nah, kalau sekarang kita di mana bisa menemui Tuhan, di mana bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita nggak perlu sampai ke Israel ya sekarang ya untuk bertemu dengan Tuhan ya. Kita nggak perlu sampai ke Yerusalem untuk bertemu dengan Tuhan. Sekarang semua kita bisa bertemu dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun lewat doa-doa kita. Maka pemimpin jangan pernah melupakan, jangan pernah meniadakan ya, menganggap doa itu terlalu remeh. Jangan ya, doa itu adalah nafas kehidupan seorang yang dipimpin oleh Tuhan. Maka itu sangat penting, sangat bermakna dalam rangka tadi menangkap suara Tuhan, menangkap maksud Tuhan, ngobrol dengan Tuhan tentang apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana saya melibatkan dia secara praktis dalam segala sesuatu. Ini perlu nih menangani ya semua situasi dengan caranya Tuhan. Perlu minta hikmat Tuhan. Tuhan gimana caranya supaya saya bisa menghadapi ujian-ujian, menghadapi teman-teman yang seperti ini, menghadapi keluarga yang seperti ini, menghadapi pelayanan yang seperti ini. Ya, perlu minta hikmat dari Tuhan. Tanda Tuhan itu nggak selalu dalam hal-hal yang megah kawan-kawan ya. Kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil, yang simple,
kita bisa mendapatkan semacam panduan, petunjuk ya dari Tuhan. Saya belum lama ini, saya bawa motor saya di depan, saya sempat berpikir ya, waktu motor itu saya baru gunakan dari awal, itu bisa saya tarik sampai 120 km per jam. Awal ya. Sekarang maksimal itu 90 km per jam, maksimal. Walaupun sudah ditarik gasnya mentok, hanya segitu, maksimal. Nah saya minggu lalu, saya berencana untuk ganti spare part mesin, supaya kembali saya bisa tarik sampai ke 120 km per jam. Jadi saya bawa ke bengkel, saya nanya, apa yang perlu diganti supaya motor ini bisa kembali lari dengan kecepatan sampai ke 120 km per jam. Dia bilang beberapa ya, perlu ganti rantai keteng, perlu ganti kopling katanya ya, dengan harga yang lumayan. Saya bilang demi tadi bisa lari lagi, udahlah ganti. Ya, saya kemudian tinggal motor itu di situ. Waktu saya kembali ke sana, ke bengkel lagi, saya nanya berapa harganya. Dia bilang cuma 150 ribuan ya. Loh kok cuma segini? Ya yang lain belum diganti karena belum ada barangnya. Ya udahlah, nggak mungkin sewot kan ya. Yaudah mungkin ini cara Tuhan yang memang belum waktunya atau mungkin yang nggak perlu sampai ke 120 km per jam. Nggak lama dari itu saya tarik lagi itu bawa lagi motor itu, saya ketemu dengan sebuah truk dengan tulisan di belakangnya itu, tulisannya itu utamakan keselamatan bukan kecepatan. Waduh, saya mikir ya, memang ini mungkin Tuhan menghendaki bahwa memang ini belum waktunya untuk ganti atau mungkin nggak perlu ganti. Utamakan keselamatan dan bukan kecepatan. Terus saya sampai lagi di hari Rabu lalu ya, sampai saya di Bible study lagi, ada orang yang sampai berulang-ulang bilang kepada saya, Pak ingat 80 kilo, Pak ingat 80 kilo. Maksudnya jangan sampai lebih dari itu. Ya. Ya udahlah, oke Tuhan, ini mungkin apa yang Tuhan kasih coba arahan buat saya. Berarti memang nggak perlu mengutamakan kecepatan, utamakan keselamatan. Jadi sekarang saya nggak lagi punya niat untuk ganti itu motor mesinnya sampai ke kondisi yang tadi yang saya katakan bisa menarik sampai 110 kilo. Jadi memang perlu selalu itu ya, mencari, menggemuli apa yang menjadi petunjuk Tuhan, arahan Tuhan buat kita. Itu baru hal yang simple ya, soal motor. Belum soal hal-hal yang lain, soal pelayanan, soal keluarga, soal pertemanan, soal karir, soal target ke depan ya. Ini yang perlu selalu harus digumuli bersama dengan Tuhan. Tadi jangan melulu dengar kata orang. Perlu ya utama dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kawan-kawan, Musa itu seorang yang luar biasa ya. Dia 40 tahun tinggal di istana Firaun, 40 tahun dia mengembara dan berhasil menjadi orang gitu ya. Dia menikah dalam pelarian di Midian, dia menjadi gembala yang besar, kemudian dipilih Tuhan menjadi pemimpin bagi umat Tuhan. Seorang yang luar biasa. Tetapi sehebat-hebatnya orang masih punya kelemahan. Sekuat-kuatnya, selincah-lincahnya tupai melompat, ada masa-masa kemudian dia akan lemah, ya, salah melangkah, kemudian terjatuh. Enggak ada orang yang sempurna, kawan-kawan. Enggak ada pemimpin yang sempurna. Bahkan saya bilang, jangan pernah berpikir pendeta itu seorang yang terlalu hebat, yang hidupnya harus selalu diikuti. No. Ya. Hanya Tuhan yang harus diikuti. Hanya Yesus yang layak, yang patut benar dalam segala perkara layak untuk diikuti. Pendeta, penatua jangan pernah diidolakan, dalam arti jangan pernah menjadi idol, menjadi berhala, ya, buat kawan. Orang yang percaya kepada manusia itu pasti akan kecewa, ya. Tapi kalau orang ikut Tuhan terus dengan setia, saya yakin Tuhan gak pernah akan kecewakan. Nah, Musa dalam hal ini dia terjebak juga dengan suatu situasi ya. Dia bilang ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan, menangkap maksud Tuhan, kemudian Tuhan bilang, ya kamu harus menghadapi umat itu, kemudian kamu harus menyampaikan apa yang
apa yang kufirman kepada kamu. Tuhan bilang, ngomong aja kepada gunung itu, maka gunung itu nanti akan mengeluarkan airnya. Nggak perlu yang lain, hanya ngomong. Ya, gunung itu akan mengeluarkan airnya. Nah, kemudian Musa dengan tadi hati yang agak sensitif, hati yang dirasuk oleh rasa marah, ya, dengan umat yang suka mengeluh tadi, dia bilang begini, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia seperti ngomong tadi, ngeluh, dia marah, dia kecewa dengan umat itu, dan dia bilang apakah kami harus memberikan kamu air untuk diminum? Ini kan Tuhan yang harus ngomong, Tuhan yang bertindak buat umat itu ya. Tuhan yang mau memberikan solusi kepada umat itu dan bukan Musa yang memberikan solusi. Dia seperti seorang yang sedang terjebak dengan perasaannya, terjebak dengan ambisinya, kemudian dia merasa dia yang harus bertanggung jawab untuk menolong umat itu. Padahal Tuhan yang bergumul ya, Tuhan yang memberikan solusi kepada umat itu. Jadi ini yang terjadi ya, bahwa Musa terjebak dengan ambisi dan membawa kepada tragedi. Kemarahan ambisi Musa membuat dia kehilangan kendali kepada perasaannya tadi ya, perasaannya, hatinya sendiri. Nah, ini kita mesti hati-hati kawan-kawan, ya jagalah hati supaya kemudian jangan sampai dikuasai tadi, dirasuk oleh kemarahan, ya kebencian ya kepada orang-orang yang lain. Kendali yang hilang membuat kemudian Musa melanggar firman Tuhan. Tuhan bilang hanya cukup ngomong, dia kemudian bahkan pukul sampai 2 kali gunung itu, kemudian keluar air. Ya ini sebuah pelanggaran yang simpel sekali, tapi ini menunjukkan bahwa ada hati yang tadi ya mengutamakan ego, mengutamakan ambisi pribadi, perasaan pribadi, melebihi keutamaan kepada suara Tuhan. Ya, kepada rencana Tuhan. Pelanggaran yang kemudian berakhir pada sebuah tragedi. Ya, tragedi. Nah, kita perlu mencari pemimpin yang mengakui kawan-kawan ya, mengakui kerapuhan diri kita. Pemimpin yang tahu batas, yang tahu kadar ya diri kita. Mengakui bahwa setiap kita punya keterbatasan, kelemahan yang harus kita ya tangani. Musa itu kurang hebat apa? Tapi dia tahu masih ada sisi lemahnya ya, hatinya yang tadi lembut, yang gampang tersinggung, yang gampang tersakiti, ya, yang gampang terluka oleh karena keluhan-keluhan, oleh karena kritikan dari orang-orang. Juga perlu memaknai kerapuhan itu dengan cara yang baik, ya. Keterbatasan kegagalan bukanlah akhir, tapi tanda untuk terus makin memperlengkapi diri, membina diri dalam Tuhan. Jadi jangan menyerah dengan diri yang sekarang ini kita miliki kawan-kawan ya. Ini betul, ini enggak ini hidup yang mulia, ini hidup yang Tuhan sangat muliakan, tapi ini hidup yang enggak sempurna. Maka teruslah untuk melatih diri, membina diri seperti yang Tuhan masih mau kita terus perlengkapi ya. Terus bertumbuh, tambah lagi, terus makin hari makin diperlengkapi lagi dengan kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan yang baik. Memimpin dalam kebersamaan. Ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan, tapi orang lain bisa lakukan. Ada banyak hal yang orang lain nggak bisa lakukan, tapi kita bisa lakukan. Saling melengkapi. Kita butuh gitu ya, satu dengan yang lain. Maka yuk membuka hati, membuka diri, memimpin bersama-sama. Kalau di GKI kan prinsipnya adalah kolektif kolegial. Ya, kolektif bersama-sama, kolektif dan kolegial dalam semangat kerekanan, kesetaraan satu dengan yang lain. Kalau di gereja, di karismatik, di GBI, pendeta atau ada namanya pendeta gembala. Itu yang paling utama. Nggak ada lagi yang lain. Nanti di bawah itu ada pendeta muda atau pendeta madya. Nanti ada lagi pendeta pembantu atau pratama, ya. Tapi yang paling utama adalah pendeta gembala. Kalau di GKI nggak ada yang begitu. 3 orang setara, 3 orang rekan, 60 penatua setara, 60 penatua rekan. Itu di GKI, ya. Lalu kemudian transparan, penuh empati dalam rangka tadi menjaga kerekanan, menjaga kebersamaan dengan orang-orang yang lain. Ya, menjaga kerekanan, ya empati, respect, memberikan peluang kepada yang lain. Ayo kita bersama-sama, yuk maju bersama-sama, mimpin bersama-sama.
Ya. Terakhir kawan-kawan, saya rindu supaya kita punya target ya. Target menjadi pemimpin yang mungkin apa istilahnya ya, kalau dibilang besar nanti besar menurut apa? Menurut dunia, saya kira jangan ya. Besar menurut Tuhan lah ya. Pemimpin yang besar menurut Tuhan, yang mulia menurut Tuhan, yang berarti menurut Tuhan. Dalam buku tadi yang saya tunjukkan ya, dalam How to Lead itu, dibilang ini prinsip yang perlu dihidupi oleh pemimpin zaman sekarang ini ya. Be great. Ya, be great. B-nya itu biblical. Tadi selalu mencari suara Tuhan. Ya lewat doa-doa dan terutama lewat firman Tuhan. Ya kawan-kawan ya, jangan lupakan ini ya. Di handphone kalian mesti punya aplikasi ini, Alkitab. Mesti baca renungan-renungan harian. Mesti mencari terus ya suara Tuhan. Jangan lupakan ini kawan-kawan. Ya, biblical, mampu hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, G, grace. Hidup dengan anugerah. Cukup dengan anugerah tadi, anugerah Allah yang cukup bagi semua orang. Jangan jadi orang yang terlalu ambisius, serakah, maruk. Semua pengen dikuasai, semua pengen dia harus yang paling tinggi, dia harus yang paling diakui, dia harus yang paling ya mengalahkan yang lain. Enggak perlu kawan-kawan. Yang paling tinggi belum tentu menjadi orang yang paling memberkati. Yang paling hebat belum tentu menjadi orang yang paling disayangi. Ya. Hidup dengan anugerah Tuhan. Lalu R, jadi orang yang relevan. Jadi orang yang hidup itu memang dirindukan oleh orang yang lain. Karena apa? Kehadirannya itu memberikan dampak yang positif. Kehadirannya itu menunjukkan tadi empati, ada penghargaan, ada kebersamaan yang hangat. Dia hadir bukan untuk menguasai, mendominasi, bukan. Tapi untuk merangkul yang lain. Ya, relevan. Dirindukan oleh orang-orang yang lain. Lalu yang keempat, excellent. Berupaya untuk memberikan yang terbaik. Kalau dipilih jadi pengurus, dia akan ngurus, bukan minta diurus. Ya. Ini ironi kalau orang kemudian sudah dipilih jadi pengurus, malah minta diurus, minta diperhatikan, minta terus harus diajak-ajakin, ya, didorong-dorong baru mau ngurus. Jangan ya. Kalau sudah diminta ngurus, ayo ngurus. Kalau sudah diminta melayani, ayo melayani. Jangan untuk dilayani. Kemudian otentik. Jadi dirimu apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Nggak perlu ngarang-ngarang, nggak perlu pura-pura. Ya, supaya dipuji orang, supaya diagungkan, diakui orang, nggak perlu. Cukup jadi orang yang otentik. Apa adanya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nggak perlu muter-muter, ya. Nanti jadi terlibat terlilit dengan dosa, dengan kebiasaan yang buruk. Jadi orang yang otentik. Yang terakhir, kerja dalam tim. Ya, dalam kerekanan. Kesetaraan dengan yang lain. Yang sudah mimpin, yuk dorong yang lain supaya bisa mimpin. Yang belum bisa mimpin, yuk minta supaya diperlengkapi, didampingi, dibantu untuk mulai bisa memimpin. Maka saya yakin semua kita siap jadi pemimpin, tapi pemimpin yang tahu diri, yang tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang lain. Ya, Tuhan menolong kita. Amin. Ya, teman-teman, saya mengajak kita untuk semua boleh berdiri. Dengan penuh penghayatan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, kita yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan berdoa syafaat. Ya, tes. Oke. Kita mau doa syafaat, mari bersatu dalam doa. Ya Bapa, bersyukur Tuhan untuk berkat pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai doa syafaat kami. Teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk mendoakan bangsa dan negara kita, berdoa untuk setiap pejabat juga pemerintah dalam membangun Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmah kepada para pemimpin pemerintahan dalam keputusan dan kebijakan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya untuk yang laki-laki, aku mau ajak kita untuk berdoa untuk persiapan Natal, kiranya segala persiapan yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk yang perempuan, mau ajak berdoa untuk persiapan Camp KR, kiranya segala persiapan yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan lancar hingga hari H nanti di tanggal 21 sampai 23 Desember. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku mau ajak kita semua untuk mendoakan tentang regenerasi KR Penias untuk periode 2024 dan sampai 2026. Berdoa untuk setiap orang yang sedang dihubungi, BPI-BPI baru, kabit-kabit baru yang dihubungi, kiranya mempunyai hati untuk dapat mengambil bagian dalam kepengurusan KR dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau yang bantu sembuhkan mereka lewat obat-obatan dan dokter. Tuhan juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau lewat mereka agar mereka bisa kembali lagi bersama-sama kami di sini beribadah bareng tiap hari Minggu lagi Tuhan. Dan yang terakhir kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun lagi yang Kau tambahkan. Ya Bapak, ini segenap doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Engkau jawab sesuai waktu-Mu saja di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan.
Nanti teman-teman aktivis boleh bantu bagiin ya. Oke, ayat persembahan kita pada minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dengan membawa persembahan kita di depan Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Teman-teman juga boleh scan QR code. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang ketiga sambil bangkit berdiri. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami sampai kepada pertengahan ini. Tuhan, inilah segenap persembahan kami. Biar kiranya persembahan kami yang kami bawa ini di hadapan Tuhan bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dan biar Tuhan yang boleh pimpin setiap orang-orang yang akan mengolahnya. Dan kiranya Tuhan yang boleh berkati agar ini bisa berguna bagi gereja kami. Tuhan, pimpin ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, teman-teman. Tadi tema kita bawain tentang Musa yang memimpin bangsa Israel. Nah, aku mau sharing dikit tentang apa yang aku dapetin tadi. Jadi, conclusionnya adalah yang aku tangkap itu pemimpin yang dipimpin Tuhan adalah pemimpin yang memimpin bukan tentang mereka aja, teman-teman. Bukan tentang apa yang mereka bisa buat di hadapan orang lain dan apa yang mereka bisa terima dari respon orang-orang lain. Tapi pemimpin yang memimpin dengan hati yang fokus untuk Tuhan dan memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka.
Kalau tadi kita bisa lihat, contohnya dari Musa ya teman-teman. Mungkin Musa dituntut bangsa Israel macam-macam, dari mulai mereka keluar dari padang gurun. Nah, tapi gak bisa dipungkiri Musa juga sebagai manusia pasti pernah yang namanya jatuh dan mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan tegur Musa, tapi bukan berarti Tuhan melepaskan Musa gitu aja. Tuhan mau Musa belajar, Musa bertumbuh lewat apa yang dia lakukan dan teguran disampaikan oleh Tuhan. Nah, untuk mengingat tekad kita dan apa yang kita pelajari dari firman yang diberitakan tadi, aku mau ajak kita semua untuk ambil tekad kita, untuk boleh hidup sesuai apa yang Tuhan mau, dan kiranya apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tekad kita, Tuhan inginkan setiap anak-anaknya sambil bangkit berdiri. Setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa, menantang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan nama-Nya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, bertolongmu yang terpenuh, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, bangunlah aku di dalam-Mu, oh batu hidup Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuatmu, dalam kehendak-Mu takluk hidupku. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, pertolongan-Mu yang ku perlu, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, bangunlah aku di dalam-Mu, oh batu hidup Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu, dalam kehendak-Mu takluk hidupku. Pada pendeta Martin Barton dipersilakan. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan, seperti Musa yang tidak sempurna, demikian pula halnya diri kami tidak sempurna. Namun Tuhan, beri kami hati yang tetap peka seperti Musa, ketika salah dan gagal, mengaku dosa, bertobat dan terus bangkit, lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan. Walau Musa tidak sampai ke negeri perjanjian di Kanaan, namun Musa sampai ke negeri yang abadi dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami juga mungkin dalam banyak hal tidak mencapai yang luar biasa, yang megah-megah di dunia ini. Namun Tuhan, kami mau menghidupi kepemimpinan yang murni, yang jujur, yang tulus, yang penuh kasih, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin Tuhan, dalam semua ini tidak sia-sia, oleh karena Engkau memimpin dan menyertai kami sampai kami kelak tiba dalam keabadian surgawi. Tuhan, kami siap juga untuk Engkau utus di tengah-tengah dunia ini, di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, tantangan ini yang tidak mudah kami tangani dan atasi. Dan Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan,
menopang segenap diri kami masing-masing. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa karunia, damai dari Tuhan Yesus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus bersama dengan engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan ingatkan setiap anak-anaknya dari bait yang kedua. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenali dan jadi dewasa, menentang dunia dan melawan dosa, hidup kudus benar di tengah celah. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan namanya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Pertolongan-Mu yang ku perlu, turut firman-Mu agar aku mampu. Ku mau berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu. Bangunlah aku di dalam-Mu, obatku hidup, Yesus Tuhanku. Ku makin teguh oleh kuat-Mu, dalam kehendak-Mu dahulu diriku. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh sejenak. Ya, saat teduh selesai teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Astaga, bangun guys. Next. Hai buat kalian yang baru pertama kali datang, welcome to KR Pernias. Dan jangan lupa di follow semua sosial media dan di subscribe YouTube KR Pernias. Next. Ya, tema kebaktian minggu ini, a leader that can be passed through, dibawain sama Pendeta Martor Marbun. Tema kebaktian minggu depan, Deceive Eyes, dibawain sama Pendeta Michael Chandra Wijaya. Job pelayan minggu ini, pemimpin liturgisnya ada ada Natania, terus PP-nya ada
PP-nya ada Ciamel, BWDS-nya ada aku, PIC-nya ada Cheryl, PJTD-nya ada Cheisha, Asher dan kolektornya ada Jennifer, Tivalenka, Habel, dan Kristensen. Tapi kayaknya tadi muncul cuma Jennifer, Tivalenka, dan Habel. Absennya ada Jennifer, MCCG-nya Steven, tapi kayak bakal digantiin. Next. Job pemusik minggu ini, pianis ada Filona, gitaris ada Joan, singernya ada Keisha dan Carlos. Raffinya diganti Carlos, kajonnya Carlosnya diganti Hamoko Jazz. Terus soundnya ada Elvis, lightnya ada Lina, switcher Livia, kamera belakang Grace tapi digantiin. Next. Ini yang harus kalian note mulai dari slide ini sampai berikut-berikutnya. Job pelayan untuk minggu depan, pemimpin liturginya ada Leonie dan Jennifer, PP-nya ada Jennifer. Hah? Ini dua orang yang sama. Terus BWDS-nya ada Hana, PIC-nya ada Phoebe, PJTD-nya ada Kenny, Asher dan kolektannya ada Monique, Meisha, Gavin, dan Nicholas. MCCG-nya ada Kevin, absennya ada Kevin Chris, MCCG-nya ada Anius. Pianisnya ada Hazel, gitarisnya Mitzi, singernya ada Selena dan Marvel. Kajonnya ada Brandon, bassnya ada Odi, soundnya ada Joshua, slide-nya ada Francisca, switchernya Matthew, kamera belakangnya ada Sally. Next. Ya, jadwal pembinaan minggu ini untuk Omega udah selesai, Alpha dan Beta interview, semangat ya interviewnya. Dan untuk minggu depan jangan lupa ada PD jam 8, jangan telat ya teman-teman. Happy Sunday, see you next week.